Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas mini case dari pengantar manajemen. Ini adalah nama anggota kami. 1. Pernyataan mindset manajemen mana yang tepat berkait dengan pembentukan human capital? Jelaskan argumen Anda. Mindset manajemen yang tepat berkaitan dengan pembentukan human capital ialah successful organization is created by contribution from all individual within organization. Hal ini sangat tepat apabila kita berbicara tentang pembentukan human capital. Tentu kita harus tahu dulu apa itu human capital. Human capital menurut saya, dari sumber yang saya baca, ialah manusia merupakan salah satu modal utama dalam suatu perusahaan. Sehingga apabila kita berbicara tentang human capital, kita berarti berbicara tentang kontribusi manusia dalam keberhasilan perusahaannya, sehingga mindset manajemen di atas sangatlah tepat karena dikatakan bahwa sebuah organisasi bisa mencapai kesuksesan apabila di dalamnya semua individu, baik itu manajer dan bawahannya, dapat bekerja sama, dan tentu itu adalah hal mutlak dalam pembentukan human capital. Dan apabila semua itu dapat bekerja sama dengan baik, maka tentu saja akan terbentuk human capital yang luar biasa. Nomor 2. Sebut satu peneliti dan studi atau teori apa dan siapa yang menggambarkan isi kasus tersebut, dan jelaskan lengkap teori atau konsepnya. Teori X dan teori Y diungkapkan oleh Douglas MacGregor yang mengemukakan strategi kepemimpinan efektif dan menggunakan konsep manajemen partisipasi. Pemimpin yang menyukai teori X cenderung menyukai gaya kepemimpinan otoriter dan sebaliknya. Seorang pemimpin yang menyukai teori Y lebih menyukai gaya kepemimpinan demokratik. Untuk kriteria karyawan yang memiliki tipe teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah. Sebaliknya, karyawan yang memiliki tipe teori Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Tipe Y ini adalah tipe yang sudah menyadari tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Pertanyaan nomor 3. Peran manajer apa saja yang sebaiknya dilakukan untuk nomor 1 di atas? Mengapa? Jawabannya, peran manajer yang sebaiknya dilakukan pada nomor 1 adalah peran interpersonal. Karena pada nomor 1 dijelaskan bahwa sebuah perusahaan bisa mencapai kesuksesannya jika apabila di dalamnya semua individu baik dari manajer dan bawahannya dapat bekerja sama dengan baik. Untuk menjalin kerjasama yang baik, tentunya sangat dibutuhkan komunikasi yang baik juga antara manajer dan bawahannya. Jadi, di mana seorang manajer harus mampu berinteraksi dengan baik dengan semua bawahannya. Nomor 4. Bagaimana tingkatan manajer terkait dengan keterampilan manajerial? Yaitu, semakin tinggi tingkatannya, semakin dibutuhkan conceptual skill, karena tingkatan atas seperti top manager harus mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis dan dapat mengambil keputusan yang tepat, dan semakin di bawah, tingkatannya semakin dibutuhkan skill teknikal, skill untuk menggunakan alat mesin, kerja, atau praktek di lapangan, dan semua tingkatan manajer harus mempunyai kemampuan human skill, kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Apa pendapat Anda tentang manajemen pemerintah kita berkait kasus Joko Chandra? Menurut kelompok kami, pengaturan manajemen pemerintahannya yang masih buruk. Orang-orangnya tidak bisa mengatur suatu manajemen di pemerintahan dan tidak bisa menerapkan manajemen dalam organisasi terkait dengan kasus Joko Chandra dalam pelariannya selama 11 tahun yang belum tertangkap dan sempat mengurus KTP dan pengajuan kembali.